Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini seperti yang tampak pada layar kaca kita ya, bahwa saya akan membuat sebuah tutorial tentang animasi ya. Jadi menganimasikan objek pada Blender 3.0 dengan menggunakan bone. Jadi bone-nya yang akan kita animasikan. Tapi bone-nya tidak terlihat, maka nanti setelah di render yang terlihat hanya si objeknya saja. Oke, ingin tahu bagaimana caranya? Simak video setelah ini. Langkah awal yaitu kita reset dulu. Saya close dulu Blendernya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara menjalankan objek tanpa menggunakan bone. Jadi objek biasa yang akan kita jalankan. Jadi kita belajar menjalankan dulu. Setelah itu baru nanti kita masuk ke bone. Oke, untuk menjalankan animasi itu sendiri, sebenarnya kita nggak perlu masuk ke edit mode ya. Kita cukup pakai objek mode saja tidak apa-apa. Jika objek itu yang dijalankan keseluruhan, tidak per bagian. Jadi contoh di sini ada cube ya, ada cube yang akan saya animasikan. Coba saya akan gerakkan sedikit ya di sini. Di sini jangan lupa kalian set timer ya di sini. Timer ini, timer line namanya. Kemudian kita angkat lebih ke atas. Nah, di sini ada 1 sampai 250 frame. Kok 250 frame berarti panjang. Nah, di sini saya akan bikin sekitar 50 frame saja. Kalian bisa langsung ubah kemudian di enter ya. Nah, jadinya di sini adalah sekitar 50 frame. Nah, kemudian titik garis ini, titik bawah ini ya, kita bisa tarik. Bisa memperluas atau lebih membuat jelas ya keyframe yang ada di sini. Jadi ini namanya timeline. Kemudian yang 5, 10, 15 ini namanya keyframe. Jadi animasi itu berjalan menurut keyframe. Keyframe itu istilahnya adalah rel keretanya dari si objek. Jadi kita berjalannya mengikuti dari keyframe yang ada. Oke, langkah pertama saya akan menjalankan si cube ini berjalan menuju ke arah kanan. Caranya untuk menjalankan ini kan ini posisi keyframe awal. Keyframe awal kita harus kunci dulu di sini. Bagaimana cara menguncinya? Silakan tekan I pada keyboard kalian. Setelah ditekan I, itu adalah untuk mengeluarkan insert keyframe menu ya. Di sini ada lokasi, ada rotasi, ada scale, ada location and rotation. Jadi misalnya saya di sini pilih location, rotasi, scale, lockout ya, kalau kita bilang lockout, lokasi, rotasi, scale. Jadi di mana dia lokasi, rotasi, dan skillnya akan kita kunci. Tapi kalau kita pilih lokasi saja, maka lokasinya saja yang akan dikunci, rotasinya tidak dikunci, skillnya tidak dikunci. Nah, untuk amannya saya biasanya menggunakan lokasi, rotasi, skill karena itu yang sering kita pakai. Jadi semuanya akan saya kunci mulai lokasinya, rotasinya, dan skillnya. Tekan I di sini, keluar location, rotation, skill. Kita klik. Nah, maka dia akan membentuk sebuah keyframe seperti ini. Ada titik kuning di sini ya, ini namanya keyframe-nya. Nah, ini posisinya adalah di sini. Kemudian jika kita gerakkan, oke, sekarang saya akan menjalankan dulu keyframe-nya. Keyframe-nya akan saya jalankan, timeline-nya ini di posisi frame kelima misalnya. Kemudian di posisi frame kelima baru kita geser. Di sini misal posisinya. Nah, baru sampai sini kita kunci lagi karena kita kan sudah geser. Kita kunci lagi. Tekan I, location, rotation, skill. Nah, kemudian misalnya saya gerakkan lagi di frame 10 misalnya. Di frame 10 saya letakkan di sini dan saya putar, misal saya putar. Seperti ini. Oke, kalau sudah tekan I, lockout, skill. Sekilas kita lihat. Nah, ada perubahan di sini. Masih lurus dan bergerak berputar. Seperti ini, posisinya berubah.
Misal mau ditambah, boleh ditambah rotasinya, misalnya saya tambah rotasi sih. Oke, kita kunci lagi I location rotation scale. Kemudian di posisi 15 saya akan geser dulu. Oke, kemudian saya akan mengembalikan rotasinya dengan cara tekan Alt R. Alt R. Jadi Alt itu adalah mengembalikan dia ke bentuk awal. Jadi setelah kita rotasi, kita akan mengembalikan ke bentuk awal dengan cara tekan Alt R. I location rotation scale. Kemudian di posisi 20 saya akan geser lagi di sini. Dan saya akan putar dia ke arah seperti ini. Oke, tekan I lockout scale. Kalau kita jalankan, maka dia akan berjalan seperti ini. Ya, ada perubahan lokasi, rotasi, dan bentuk. Terlalu cepat ya, jadi nggak kelihatan. Ini kita bisa seleksi, kemudian kita bisa geser. Misalnya saya kurang cepat, nah ini keyframe-nya bisa kita geser ke frame 10, kemudian ini kita seleksi, kita geser lagi 5 frame, kemudian kita seleksi, kita geser lagi. Nah, yang ini bisa kita geser ke sini misalnya. Jadi dia akan lebih lambat. Jadi semakin banyak frame, maka proses berjalan sebuah objek itu akan semakin lambat. Nah, ini lebih enak dilihat. Nah, jadi seperti ini. Dia bisa jalan seperti ini. Nah, gimana? Mudah bukan? Oke, ini kita hanya menjalankan objek saja. Setelah ini kita akan belajar menjalankan si bone dari pion itu, bagaimana cara menggerakkan dari tulang atau bone dari pion tersebut. Jadi tidak hanya objek saja, karena objeknya terparent pada bone tersebut. Oke, saya stop dulu di sini. Oke, saya akan masuk ke pion, file, open pion. Oke, ini adalah pion yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu ya, untuk file latihannya. Kemudian ini akan saya rubah dulu ya, kita posisikan ke posisi awal biar tulangnya tidak menekuk seperti ini. Jadi caranya kita masuk push mode dulu untuk mengubah tulang. Alt R, Alt R, dan Alt R. Oke, kalau sudah seperti ini maka tulangnya lurus. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa untuk mengedit tulang ya, jadi kita harus masuk ke post mode. Jadi bukan edit mode tapi post mode. Ini, jadi kita harus masuk ke post mode dulu, baru nanti kita rubah. Nah, di sini saya mau ini namanya si pionnya berjalan mengikuti garis hijau dengan posisi quest and stretch. Oke, yang pertama kita keluarkan dulu timelinenya di sini. Oke, timelinenya di keyframe pertama seperti sebelumnya kita tekan ini tulangnya kita seleksi dulu, tekan A untuk seleksi semuanya, kemudian tekan I lockout scale, kemudian di frame 20 saya mau dia agak menekuk ya. Jadi yang namanya animasi itu kan ada gerakan ancang-ancang, ada gerakan face and stretch. Nah, saya akan bikin itu. Jadi sebelum dia maju ke depan, saya harus membuat dia melengkung ke belakang. Dari sini saya akan rotasi sedikit, saya rotasi. Oke, saya rotasi lagi. Oops. A, I lockout scale. Jadi kenapa saya tekan A? Karena setiap tulang ini memiliki keyframe sendiri. Kalau A kan otomatis semua langsung terseleksi.
Kemudian di frame 40 saya akan jalankan dia di sini. Lockout skill di frame 50 saya akan rubah rotasinya R oke. Lockout skill. Oke, kita jalankan. Nah, baru dari sini dia akan saya jalankan sampai frame 80 di posisi di sini. Oke. Lockout skill. Ini saya kembalikan Alt R dan Alt R. Lockout skill. Kemudian di frame 90 karena dia berhenti, biasanya dia harus ke belakang dulu, melengkungnya ke belakang. Lockout skill. Kemudian di frame 100 saya geser dan saya kembalikan ke posisi semula dengan cara Alt R. Lockout skill. Kalau kita play, coba. Oke. Kemudian karena ini sampai 100, kita bikin N-nya adalah 105. Kalau kita play secara berulang-ulang, nah ini adalah pergerakan dari pion tersebut. Untuk pergerakannya bebas, kalian bisa berekspresi bagaimana menjalankan sebuah pion itu. Jadi seolah-olah dia memiliki nyawa atau memiliki kekuatan untuk menggerakkan badannya. Oke, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.